orang Indonesia nggak suka yang terlalu manis. Iya. Tuh doktrinnya tuh susah banget loh. Iya. Mereka tuh udah ngeliat nih kayak gini, hazelnut and caramel. Kalau ketika orang-orang udah bilang caramel, kayak, duh pasti manis lagi gitu loh. Nah di situ yang susah. Kan kemarin lu dapat Best Pastry Shop in Town nih. Did that award means anything to you? Menurut aku ini achievement yang sudah bagus buat bukan cuma aku tapi my team. Thank you guys. Ya, karena ada itu kita harus break the limit. Ini Indonesia sebenarnya bisa loh. Dengan ada achievement itu ada push kayak lu harus makin bagus, makin bagus, makin bagus. Yeah. Kalau let's say produknya keluar dari oven peang gitu, bengkok-bengkok, what happened to it? No. Nggak ada rasa sayang banget nih gitu. Jangan sih. Oke. Kalau semakin turunin tuh bakal semakin turun terus tuh. Bakal turun Ntar terus. dari sini ya udah segini nggak apa-apa deh. Ya, Segini ini nggak apa-apa deh gitu. Tahu udah di situ. Ya, itu kayak udah f*** gitu. Hello everybody, thank you very much for tuning in to the show today. Tamu kita kali ini adalah teman gua Kevin Krisna. Dia adalah head pastry chef dari Flor. Menurut gua salah satu pastry shop dan bakery terbaik di Indonesia. Nah, dia akan cerita perjalanan karirnya dan bagaimana seorang chef itu bisa membentuk style dan juga cara bekerja junior-juniornya. Dia ngikutin banget satu chef ini, ngefans, akhirnya dapat kerjaan sama dia, chasing the dream. Dan dia juga bentar lagi akan berangkat ke Prancis. Karena sama lagi, dia dari dulu ngefans sama ini chef namanya Philippe Tayac, yang kebetulan setengah Indonesia, gue dengar ibunya orang Indonesia, dan dia akan kerja sebagai head pastry chef di Nice di Prancis. So cool and good luck for you, brother. Okay, hope you guys enjoy the show. Jangan lupa subscribe di Regency Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Regency Radio. Now please welcome Kevin Krisna dari Flor. Enjoy the show. Hi man. Halo. Apa kabar? Baik. Oke, guys, Kevin Krisna, head pastry chef dari Flor. Welcome to the show, bro. Thank you. Akhirnya, gue udah lama banget pengen ngobrol kita. Waktu itu kita sempat ya belum lama ke visit Flor. Ya. Pastry chef hebat. Bawa satu dari Prancis. Dari Prancis. Deg-degan gak ya waktu itu? Itu deg-degan banget sih. Apalagi ikut makan gitu. Dan juga lu baru menang award kan? Yes. Jakarta Dessert Week Best Pastry Shop. Yes. Congratulations. Thank you. Pasti bangga dong. Iya dong, pasti. Oke, ini pertama kan lo kemari coy, biasanya kenalan dulu sama listener-listener kita. Boleh. Kita mulai dari background story kali ya. Boleh. Mulai demen baking atau pastry itu dari mana? Lo consider yourself more as a baker atau as a pastry chef? Mungkin pastry chef sih ya. Oke. Pastry chef sih. Ya, mulai demen yang bikin kue. Iya, bikin kue gitu. Oke. Awal itu sebenarnya dari SMA. Oke. Dari SMA, terus kayak nyokap tuh sering kayak ke baking TBK kita ngomongnya. Apaan? Toko bahan kue. Oh, oke. Toko bahan kue. Nah, di toko bahan kue kan aku dari Bali ya. Yes, aku dari Bali. Terus habis itu ke TBK ibuku, terus kayak sering ikut kayak yang nemenin. Enggak. Jadi dia tuh sering les nih bikin kue-kue. Terus habis itu sampai rumah aku yang dikasih resepnya. Oke. Yes. Habis itu bilang kayak nyokap kayak mama lagi pengen ini nih gitu. Tolong bikinin dong gitu. Lah, tapi sebelumnya berarti di high school, SMA tuh lu udah suka masak? Gua ambil ekskul. Oke, lu ekskul masak. Masak sempat dulu. Yes, karena sebenarnya demen makan dari SMA itu. Oke. Yes, dari SMA aku bahkan IPA. Sebenarnya aku ke kuliner lah kita bilang ya, ke F&B ini sebenarnya itu karena udah bingung mau kemana. Jujur ya. Awal itu kan dari SMA tuh balik SMA terus kayak sering, jadi kayak udah terbiasa lah bikin kue. Terus habis itu dari oven yang di atas kompor
Terus aku gagal berkali-kali gimana ngulik, habis itu Oven tungku itu ya. oven tungku kan itu. Udah, habis itu SMA berlanjut, setelah lulus daftar tuh. Kuliahnya awalnya mau pertambangan. Wow, oke. Pertambangan. Oke, kenapa? Karena kimia. Oke, udah lanjut singkat cerita, akhirnya udah nih, kan sebelum kuliah pasti ada tes tuh. Iya. Dan akhirnya aku tes gak masuk. Oke. Gara-gara gue buta warna. Oh, what? Buta warna parsial. Lu buta warna parsial. What does it mean? Jadi itu kalau di tes itu bulat, kan banyak yang bunderan-bunderan. Itu tuh biasanya ada angka tuh. 21 atau berapa. Iya. Aku bisa lihat itu warnanya beda, tapi aku nggak bisa lihat patternnya. Tapi bukannya lu berarti nggak bisa identify warna, right? No, itu beda. Itu buta warna total. Oke. Yes, disitulah belajar. Tapi lu mention you like chemistry. Ya. Ada hubungannya sih. Ada hubungannya. Chemistry. Oh. Yes. Nah, akhirnya karena kan kemarin aku ekskurnya di SMA itu kayak masak tuh, ditauin lah sama guru BK. Ngasih tuh selebaran di koran. Nih cobain. Gua STP Bali. Oke. Yes, milih kan. Set milih, akhirnya masuklah ke MTB di sana. Tata Boga tuh awalnya. Karena awalnya gue nggak tahu sama sekali apa tuh tata boga, tata hidangan, blank. Tapi yang gue tahu, oh gue suka pastry bakery lah, baking gitu. Oke, habis itu udah lanjut cerita, aku masuk. Akhirnya biasanya kalau di kuliah kan ada yang namanya daily worker. Yes, itu aku daily worker sana sini nyoba, terus dengan kayak udah nyoba dari SMA dikasih resep-resep sama mama, gue kayak gue lebih suka pastry bakery deh. Oke. Di situ. Dari kuliah lah akhirnya aku fokusin ke pastry bakery. Kuliahnya itu berapa lama? Fun fact-nya, gue kuliah D3 5 tahun. Hah? Lama banget. Karena gue sempat semester 5 gue postpone buat buka usaha. Oke. Pastry bakery. No. Apa? Coffee shop. Ngide. Oh, ini coffee shop rame nih, bisa kali nih. Yoi. Sama anak tongkrongan. Iya. Klasik banget. Terus bingung ngurusnya. Iya. Itu beneran gue semua sendiri tuh. Sampai gue postpone kuliah. Iya. Tapi emang ada kayak bikin kue-kue tetap pastry apa. Gue bikin cheesecake, open PO gitu-gitu. Ini harus jadi pelajaran nih khususnya. Enggak, anak-anak tim podcast gue tuh pengen banget punya coffee shop sampingan gitu. Udah banyak banget kasusnya nih, dengerin. Oke. Terus habis itu baru lulus terus kerja di industri. Industri, yes. Penempatan kerja, karena kan gue tahu lu di Vangsang Nikita. Yes. I'm sure dia punya role yang sangat besar di karir lu kan. Yes, it is. Apakah lu langsung ke sono? Atau sebelumnya ada tempat lain dulu? Enggak, oke lanjutannya dari tadi. Nah, gua tuh kan akhirnya tutup tuh coffee shop tuh. Nah, kuat ya. Klasik. It's not that easy loh. Iya. Yes. No, nggak gampang. Ya, parah. Iya, sama buka outlet. Iya benar. Habis itu udah akhirnya tutup tuh. Udah akhirnya fokus kuliah, gue lulusin dulu. Skripsi, selesai. Gua nge-daily worker dulu di hotel. Udah habis itu dapat tempat staff di Parachute. Oke, di Parachute. Yes. Dulu aku sama Chef Jacob Burel. Yes, sudah masuk di sana aku belajar bakery pertama. Oke. Yes, di sana aku belajar Vinoiserie, sourdough. Dari situ. Oke. Dari situ aku belajar dari orang Jepang. Yes, namanya Chef Weber. Yes, itu dari situ dia belajar tuh bakery. Habis itu setelah itu berjalan aku kerja 2 tahunan, aku ke Vincent. Oke. Yes. Nah itu, I think itu the first ya yang kayak bener-bener stylenya tuh Prancis banget gak sih, dari bentuk tokonya. Lebih upscale dan ada elemen artnya. Iya elemen art. Yes. Apa itu lu nemu jati diri lu di situ? Yes, karena memang aku mencari yang bener-bener French style banget. Oke. Yes. Seperti itu. Yes. Lu follow chef yang di sosmed dong.
Ya pasti. Cedric Grolle lah. Iya, Cedric Grolle itu habis itu banyak ada Antonio Bahur, habis itu ada banyak deh. Chef hebat. Ya, chef hebat. Dari situlah karena emang dari kuliah gue suka baca buku. Baca buku dari sana. Karena gue juga kayak nggak pernah kerja di luar ya. Dari gimana kita dapat ilmunya, seringin baca buku. Yes. Itu penting banget. Gue remember gue ini baru masuk sekolah di Paris gitu kan. Terus kayak gue sama temen-temen gue yang anak baru juga gitu. Kita lagi scrolling buku-buku pastry chef hebat itu. Kalau nggak salah bukunya Antonio Bahur kita lagi. Kayak kita lihat ini kapan kita bisa bikin sama kayak begini. Sama exact itu tuh baca buku waktu kuliah. Kita belum tahu apa-apa gitu kan. Ini bagaimana? Kapan ini nyampe sini? Ya. Nah, let's say lu raw banget nih ya, punya mimpi jadi pengen kerja di tempat pastry yang Perancis banget dan akhirnya lu ketemu nih. Apa yang lu lihat di situ? Apa yang ngebuka mata lu di situ? Karena mimpi gue bisa kayak ke Perancis. Yes, terus kayak gue memang suka yang kalau dilihat pasti kan cantik banget ya. Sangat. Yes, itu sih dari kayak ya bring your appetite lah. Iya. Itu sampai kayak, sayang makan bener, gitu. Rapi. Dan karena rapinya itu. Dan lu beneran emang sekarang sih yang paling rapi sih di Flor sih produknya. Maksudnya dari looks-nya ya. It's so kita bilangnya kalau di industri tuh rapi aja guys. Lurus gitu loh. Yes. Sama bener konsistensinya itu. Dan konsisten itu penting. Penting banget. Dan itu lu dapat di sana. Yes, di sana. Itu strict banget loh dia. Oke. Kalau memang jelek, lu jangan keluarin. Terus dia berpikir kayak, coba lu jadi pelanggan, lu bayar segini, lu mau? Iya. Oh ya bener gitu loh, ya kan? Kayak gitu. Jadi mendingan lu jangan serve customer yang ece-ece asal lu keluar deh gitu. Gila. Di situ. Jadi lu juga anak-anak timnya juga bikin hati-hati, very careful. Bener, very careful. Kayak dia mending tokonya buka telat, tapi everything was. Oh, wow. Yes. Oke. Kita langsung aja nih. Ini boleh. Coba ini pertama nih. Biasa yang ini dulu. Plain dulu. Yes. Oke, kita sikat. Oke. Chef Kevin, how do you judge a good croissant? Iya, itu berat. Yes. Biasanya sih kalau makan croissant itu langsung digigit guys. Langsung digigit ya. Yes, kayak gini langsung robeknya tuh pakai tangan, langsung digigit. Bahkan waktu dulu gua diajarin sama si Vincent, itu biasanya kalau mereka di Perancis, mereka nyelup ke hot cappuccino. Yes, ke cafe au lait. Yes, ke kopi susu. Kopi susu. Yes, pagi-pagi. The best ever itu. Itu budaya Prancis yang gue tiap hari lakuin tuh religiously. Karena awal ikut-ikutan doang. Tapi gue bukan ke pastry shop yang terkenal apa. Biasa kalau di Prancis tuh di Paris ada tempat namanya Tabak. Tabak tuh jual rokok, jual pulsa, sama lu bisa place sports bet di situ. Tapi kalau pagi dia ada kopi murah sama croissant murah. Nggak sampai €1, kayak setengah euro. Dapat kopi, espresso gitu, terus dikasih susu sama croissant. Yes, itu habitnya orang Prancis. Dia kayak, lu cobain deh. Ini tuh the best ya. Gue tiap pagi katanya di Prancis selalu kayak gini gitu. Dia bilang, oke, itu gue coba. Ya enak lagi gitu. Gimana kerja sama big name chef kayak gitu men, pengalaman lu? Banyak banget. Ya, terutama pasti dari kayak ngerjainnya harus clean, look, terus habis itu kayak long hour. Tapi ya I enjoy gitu loh, karena I learn a lot dari dia. Long hour tuh dari jam berapa? Itu aku bisa dulu waktu zaman COVID. Iya. Vincent tuh tetap buka. Di situ gue kerjain semuanya sendiri, literally sendiri, sampai ngasir gue. Oke, yang lain kemana? Di waktu itu untungnya gue dirumahkan, karena you know how hard it is. Ya. Kacau lah. Kacau. Udah, gue sendiri itu bisa kerja misalkan dari jam 7 pagi karena bukanya tuh jam 8 jam 9. Itu bisa sampai malam lagi.
Oke. Yes, itu karena shopnya itu kan di lantai 1. Bakery apa namanya produksinya di atas. Ya. Yes, itu naik turun kayak Di gitu. Canggu kan ini? Canggu, awal tuh di Canggu. Yes, jadi sebelah Club Soda dulu bukan sih? bawahnya Ya, itu dah sama gedungnya. Iya benar. Sama gedungnya. Yes, disitulah akhirnya mulai rame. Manggil lagi yang dirumahin semua, dipanggil lagi. Berapa lama total di sana? Total di sana itu 1 tahunan lebih lah. Oke. Dan kalau you look back, what's the biggest lesson you got dari kesana kerja with Vincent? Creativity itu tambah batas. Banyak melakukan kesalahan. Oke. Untuk belajar gimana bikin yang perfect sama yang bagus. Berarti sering di sana tuh ada sering trial error. Karena kan gini, apa bahan yang di Prancis sulit di sini. Sulit di sini. Yes. Iya, suhu juga beda. Suhu beda, apa semua adjustmentnya tuh segitu banyaknya. Dia tuh ada buku segini. Itu tuh bahasa Prancis semua. Itu nggak bisa kita plek ketiplek sama bisa. persis. Nggak bisa. Adjustment itu belum nanti beda brand, beda hasil, kayak gitu. Yes. Di situ belajar banyak. Oke. Karena it's very important. Gue sering bilang di podcast ini, lu tuh untuk menjadi seorang chef hebat, biasanya track record itu lu kerja sama chef hebat juga dulu sebelumnya. Gitu, karena lu akan belajar hal-hal yang seperti itu tadi ya. Pertama kan kayak Kevin nih milih kan, dia pengen banget yang kerja di tempat yang benar-benar Prancis kebetulan ada, terus kebetulan lu daftar, ada, yes, gitu, benar, out gitu loh, yes, lu nyari, lu pengen kerja sama dia, lu nyari chefnya yang cocok sama lu, yang lu pengen aspirasi lu pengen seperti dia juga one day gitu, lu harus nentuin itu, jangan kerja ngejar duitnya dulu, benar, karena kalau Kevin di posisi itu. Ya kerja di hotel kalau mau duitmu. Lu lagi di Bali lo ya. Di Bali. Kita nggak ngomongin waktu pandemi semuanya susah. Tapi kalau untuk kenyamanan finansial, I'm sure waktu di hotel jauh lebih aman lah. Jauh lebih aman, yes gitu. Nah itunya lu dapat dari mana? Kayak gue harus kerja sama dia nih, gue nggak usah mikirin yang lain dulu. Oke. Relasi. Itu sih. Jadi ada salah satu orang nih juga yang menjembatani gitu. Profilnya lu, Chef Fabi. Jadi dia yang jembatani, kayak dia tahu mimpi gua, kayak Vin, nih ada temen gua lagi nyari buat jadi, awal gua CDP ke sana. Oke. Gua CDP ke sana. Ini dia chef Prancis mau buka di Bali. Terus kayak, oh ini gua tahu chef ini tuh, emang mau Bali, gua udah denger gitu. Oke, jadi lu langsung langsung daftar. Bagus banget sih. Dan semuanya mendukung itu sih. Yes, kayak iya ini gue mau bener-bener diseriusin nih, kayak French pastry-nya nih gitu. Dan tim gue tuh yang di Parachute bener-bener encourage, go man gitu loh. Iya. Gitu. Mimpi lu pengen jadi chef yang arahnya nih pastry-nya ke Prancis banget, itu di mana mulainya? Di mana mulainya? Apa dari lu lihat buku-buku itu tadi? Gue pengen buku. Dan fun fact-nya, yang beli buku awalnya nyokap gue. Oke, bukunya nyokap. Yes, nyokap, apaan nih buku tebel? Udah tebel mahal lagi gitu. Terus habis itu, nih keren nih gitu. Orang Prancis bikin kue kayak gini gitu. Buku apa men? Ada kayak basicnya pastry warna merah. Itu sampai covernya gue udah robek banget itu. Kuliah gue selalu bawa. Kalau praktek gue selalu bawa. Gue coba sendiri kayak gitu. Oke. Nice. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much. Dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Nah, Flor, kapan tawaran itu datang? Oke, it's in 2022. Jadi itu tuh sama relasi lagi. Jadi di hospitality ini, F&B ini kita harus bangun relasi. Iya, harus bangun relasi. Karena itu bekerjalah dengan attitude yang baik. Itu bener. Paling penting. Itu paling penting. Karena relasi itu penting. Yes. Dari situlah, dari relasi lah gitu. Karena ada kita bilang headhunternya lah ya. Si
Jeffon. Jeffon. Shout out Jeffon. Oke, dari situlah kita kenalan. Terus awalnya Saskia duluan. Oke, yang ngobrol sama Jeffon tuh. Habis itu akhirnya Jeffon mencari orang yang bisa di keduanya ini. Di Vinoaseri iya, di pastry iya. Akhirnya aku dan Saskia kesono lah ditawarin. Berat gak untuk ninggalin tempat yang lu udah impian lu gitu? Pasti atau berat. Emang udah ada di poin kayak Jir gue harus cari opportunity baru? Berat yes pasti karena everything yang aku build terus kayak ya aku udah lama sama dia juga sama Vincent kayak I'm not gonna hear kalau nggak ada dia. Oh iya. Yes itu sih. Udah pasti. Yes itu sih. Itu jadinya kayak tapi I have to take the opportunity dong. Oh pasti dong. Yes gitu. Itu nomor satu. Dan lu nggak boleh lepasin ini. Jakarta tuh kan scene-nya levelnya lumayan tinggi dong. Yes dari situlah kayak nih something new sih gitu. Dan emang something bigger juga nih gitu. Nah experience lu begitu lu ke Jakarta pasti kan touring dulu dong. Lu lihat itu dulu. Apa pasti. Lu bandingin sama di Bali? Sama di Bali, Jakarta itu lebih kayak gimana ya? Persaingannya ketat sih. Ketat banget Jakarta tuh. Ya, I don't think kalau di Bali ngomongin croissant and pastry pada waktu lu di sana, ya lu di tempat nomor satunya lah. Iya gitu. Gitu. Dan Bali itu kan suasananya liburan. Beda kalau emang lu di Jakarta, lu kan lagi kerja atau apa, main dan itu tuh pasti apa ya, judgementnya berbeda loh. Iya. Di situ sih. Biggest adjustment lu apa? Orang Indonesia nggak suka yang terlalu manis. Tuh doktrinnya tuh susah banget loh. Iya. Mereka tuh udah ngeliat nih kayak gini, terus udah bilang nih, ini kan yang ini kacau nih, yang ini hazelnut ini nih. The best. Nah itu kan hazelnut and caramel. Kalau ketika orang-orang udah bilang karamel, kayak, duh pasti manis lagi gitu loh. Nah di situ yang susah. Di situ. Dan kayak orang-orang belum mus kayak gini kan rata-rata banyak yang kayak terlalu keras gitu loh musnya. Terlalu keras? Iya, jadi kayak apa namanya ya, kita bilang dia karena ngeholdnya banyak jadinya nggak yang melt in mouth gitu. Itu kan to counter di sini panas, di sini itu, apa itu kan. Yes, ya. Bener, karena di sini juga kan harus ngirim-ngirim, kasihan dong customer udah beli mahal-mahal nanti di jalan melted kayak gitu. Di sini budaya ngasih pastry ke orang tuh besar sekali. Bener banget tuh. Bungkus iya, beli dibungkus itu banyak banget. Kita coba deh. Ini dulu apa ini dulu? Ini sih. Ini gue cobain pertama kali. Gue bukan entremet eater ya. Itu gue cobain ini, man. Nama kuenya apa bro ini bro? Ini kita, kalau di sana kita bilangnya acorn. Acorn. Yes. Kenari. Dalamnya ada apa aja? Ada hazelnut praline, ada creamy caramel, sama ada hazelnut mousse. Nah ini yang bikin Chef Saskia. Ada tuh Chef Saskia. Ini apa? Kuenya? Hazelnut cake. Ya. Orang Jakarta market udah appreciate ini banget gak sih, yang kayak gila Antermelu luar biasa enaknya. Mungkin kalau secara enak dan tidak terlalu manis yes. Tapi secara knowledge kayak flavor itu tuh belum setinggi itu. Belum ya? Yes. Jadi pernah tuh kita bikin di floor mango, jasmine, Szechuan pepper. Oke. Dan mereka expect kayak, hah? Oh Szechuan malah oh itu yang buat di V-soup gitu. Ya nggak salah juga sih. Iya nggak salah bener gitu. Oke. Nah biasa kan kalau di sini sambil ngopi kan orang. Bener sambil ngopi, yes. Cuma di Asia, beberapa negara di Asia yang dessert nggak terlalu manis itu adalah pujian. Bener itu pujian. Iya. Itu pujian. Nggak terlalu manis tuh it's a compliment. Compliment, yes. Kalau di Perancis nggak bisa. Yes, benar manis. Gue pertama kali gue inget waktu gue sekolah, gue ke Ladure.
Oke, Ladure ya. Kan itu makaron dan pastry shop legend. Maksudnya kalau orang Indonesia tahu Ladure cuma makaron, tapi kalau di tokonya di sana tuh lengkap banget. It's a restaurant. Gitu. Gua gila manis banget semuanya, cuy. Manis gua sampai anjir manis banget. Gue akhirnya gue paling suka lemon tart di sana karena asam kan. Manis. Tapi kalau di Prancis tuh manisnya emang biasa. Yes, kalau manis emang beneran manis gitu. Crazy. Ini take berapa lama buat lu develop, cuy? Wah, kita itu develop, aku sama Saskia itu dari bulan Januari sampai bulan Mei. Yes. Gila. Take us through the development process. Apa? Lu mulainya gimana dulu? Mulainya dulu kah? Kita selalu flavor. Oke. Selalu dari sana dulu. Flavornya mau apa, baru nge-breakdown. Mau dijadiin apanya, apa yang mana mousse-nya, mana sponsnya, mana bagian crunchy, mana bagian yang lembutnya kayak gitu. Setelah itu baru ke bentuk. Ada rumusnya nggak sih harus ada berapa komponen? Sebenarnya enggak. Tapi ini kita memang banyak layernya karena aku dan Saskia tuh pengen kayak lu makan satu cake tuh nggak cuma mousse doang. Iya, it's boring. Yes, gitu. Jadi ada kayak sponsnya, ada mousse-nya, ada something crunchy. Gitu. Orang Indo suka crunchy, that's why. Orang Jakarta sangat suka. Sangat suka. Iya. Berarti udah lama ya? Flor buka udah berapa lama ya? Dari 2023. 2023? Iya. Di mana? 2 years lah. Dan ini tempat pertama yang lu jadi the face of it, lu run it juga kan? Yes, bener. Yes. Ceritain pengalaman lu, bro. Wah, itu yang paling PR tuh project awalnya tuh, bangun kitchennya tuh. Oke. Ya. Kenapa? You have a beautiful kitchen. Karena harus kita bener-bener kita develop dari awal kayak sekatnya gimana, ruangan mana jadi ruangan apa, kayak gitu. Bahkan aku ruangannya kayak ada ruangan akuarium di sana, itu yang emang kita buat. Yang oven sama yes, ada oven room, itu panas-panas tuh. Itu bahkan kita pisahin. Terus ada akuarium yang khusus buat finishing, yang open kitchen. Ya, itu kan kelihatan tuh. Terus itu di belakang kita ada back kitchennya, itu kita pisahin buat khusus buat nyepray. Ya, oh iya. Ya, yang ada exhaust langsung ke atas, kalau nggak nanti AC-nya rusak. Nah, kan partikel tuh. Iya, gue remember. Kenapa ada exhaust di sini? Iya kan, nyempil di satu ruangan kecil. Iya, ini kenapa ada exhaust di sini? Oh, buat spraynya. Yes, itu it's happened before karena dulu waktu coklat rumahku di Vincent di Canvas ya, itu nggak aku sekat, aku samain di itu dan nggak ada yang nyedot, itu AC gue rusak tiap bulan, asli. Iya pasti. Dari situ belajar lah, coklat rumahku pisahin, spray rumahku pisahin, kayak gitu, dan tim. Itu yang penting banget. Kan tapi lu udah jadi leader juga sebelumnya, right? Ya. Apa bedanya kalau timnya punya sendiri? Beda rasanya. Beda rasanya. Karena ini benar-benar aku interview sendiri. Semuanya, kayak lihat backgroundnya. Yang penting juga satu visi misi. Itu penting banget. Ya. Which is apa? Be the best in Jakarta. Nice. Yes, itu. You are, bro. Kan udah dapat award itu. Yes, konsistensinya itu yang harus kita pertahankan. Itu sih, itu nggak gampang. Kalau let's say produknya croissant deh, keluar dari oven peang gitu, bengkok. What happened to it? No. Oke. Ya itu lu dapat dari kerjaan itu kan. Ya kayak ya itu balik lagi kayak lu as a customer point of view lu lihat deh gitu. Lu kayak would you buy it gitu. Kalau harganya segini kayak terus kayak bentuknya kayak gitu kayak ya sih gitu sih. Itu juga. Iya. Itu gua dapat waktu gua udah mulai penempatan kerja di Paris. Terus ada temen gua kerja di Angelina, one of the legend macaron juga tuh. Macaron yang pertama dia bikin warnanya 2, itu pertama dia tuh. Oh. Karena waktu gua visit ke sana sama chef gua, pastry chef gua ini pastry chef legend.
Dia namanya Jean-François Deguigné. Dia tuh yang ngebuat Sugar Dome, pertama kali Sugar Dome yang tipis tuh, yang kayak transparan. Itu pertama dia yang buat. First in the world tuh dia di developnya di Cordon Bleu Paris. Oke. Dia sampai datang TV interview apa gitulah. Nah dia aja kebingungan, ini gimana caranya bisa kalah dua. Ini 15 tahun yang lalu. Ya beda ya. Beda. 15 tahun yang lalu gitu. Gila, dua terus kayak marbling gitu kan. So revolutionary at that time. Nah gua sama si chef itu visit teman kelas gue yang kerja di situ. Dan gua pertama kali ngelihat produk-produk yang quote unquote gagal lah gitu, karena miring lah itu. Yes. Banyak banget. Gitu, banyak sekali. Di satu sisi anjir sayang juga ya. Tapi kalau udah standarnya di sana mungkin udah beda ya. Kalau lu mau main, you have to make sure the quality yang dilihat tamu aja tuh udah harus sesuai standar lu. Sesuai standar, yes gitu. Nice. Berarti lu udah nggak ada rasa itu lagi dong. Sayang banget nih gitu. Jangan sih. Oke. Kalau semakin turunin tuh bakal semakin turun terus tuh. Percaya deh. Setuju juga. Sangat di sini nih. Gitu. Nanti sini ya deh nggak apa-apa. Sini lagi. Wah. Itu nanti bakal makin turun. Itu tuh yang diajarin sama si Vincent. Iya. Bener sih. Itu bakal makin turun. I never thought it that way. Lu kalau turunin standar sekali bakal turun terus. Dari sini ya udah segini nggak apa-apa deh. Ya. Segini nggak apa-apa deh gitu. Tahu udah di situ. Ya itu kayak fit gitu. Oke, wow. Oke, itu really good quote man. Itu man. Apa yang lu paling senang dari kerjaan lu di floor ini man? Udah kayak rumah. Kayak ya udah datang terus kayak salam buat tim. Terus kayak they did a great job. Kayak mereka selalu mempertahankan standar apa yang udah kita bangun dari awal. Oke. Itu terus I love coklat. Aku selalu kayak nih Peno Chocolat kayak wah tiap hari sama kopi kayak gitu kayak wow gitu sih. Iya sih, banyak langganan juga kan? Yes. Banyak banget. Gue mau nanya, ini terserah lu mau jawab apa enggak? Gak apa-apa. Kan kemarin lu dapat Best Pastry Shop in Town nih, dari Jakarta District. Kebetulan gue salah satu jurinya. Which congratulations. Thank you. Tapi did that award means anything to you? Atau masih biasa-biasa aja karena ini masih levelnya lokalan? UN team ya? UN team? Yes, menurut aku ini achievement yang sudah bagus buat bukan cuma aku tapi my team. Thank you guys. Ya, kalian keren. Oke. Karena ada itu kita harus break the limit. Ini Indonesia sebenarnya bisa loh. Yeah. Dengan ada achievement itu ada push kayak kita lo harus makin bagus. Yeah. Pertahanin kayak gitu loh. Gue inget sih yang kemarin chef Prancis itu. Dia kan yang ngebantu Malaysia, right? Buat jadi menang World Pastry. Which is tahun ini peringkat 3 lagi. Iya. Yeah. Masih selalu 3 besar tuh. Iya, gila. Gila sih. Ya, tiba-tiba kita ketinggalan jauh banget lah intinya gitu. Dia kan sempat ngomong tuh di waktu sesi kita ngobrol waktu gua mulai berapa 10-12 tahun yang lalu di Malaysia nggak segini, dia bilang nggak ada ini di sana gitu. Dan with dedication and hard work of course and pastinya a lot of money and time bisa gitu, bisa kejadian kan. Maksudnya Indo bisa juga. Bisa. Indo bisa. Sebenarnya bisa. Ya. Sebenarnya ya dari penghargaan lokal-lokal gini lah dulu gitu loh. Nggak usah dulu jauh-jauh gitu loh. Iya. Gue setuju sih. Itu loh. Kalau kita di dalamnya sendiri tidak appreciate, gimana kita mau mengglobal kan gitu. Lu waktu zaman masih kerja suka ikut kompetisi gitu bro? Pernah waktu ini. Oke. Di salon kuliner di Bali. Waktu di Bali itu aku lomba plating dessert. Yes, di sana. Terus gimana pengalaman lu di sana? Kok plated dessert nggak beginian? Lu kan lebih begini kayaknya daripada plated dessert.
Karena waktu itu udah Chef Saskia yang ngambil petit fou. Oh, oke. Yes, aku plated dessert karena dulu aku pernah sama si Vincent dessert bar. Kita plating dessert. Oh, I see. Ya, I gitu. Yeah, that's the. Tadi lu sempat cerita kan lu the dream pengen buka dessert bar sebenarnya. Yes, my dream tuh sih. Ya, mungkin itu kayaknya banyak chef-chef juga kayak pengen buka itu sendiri ya, kayak bar sendiri. Menu terserah lu. Iya, oh makasih gitu. Udah kebaca. Menu terserah lu. Bangku nggak usah banyak-banyak. Iya, benar. Buka juga terserah lu. Terserah. Nah, masalahnya pendapatannya itu buat maintain. Pendapatannya nggak bisa terserah kita, soalnya terserah yang bayar, right? Itunya susahnya. Ya, that will be perfect sih. Tapi kalau lu ada tempat space yang bisa lu showcasing your skill, mungkin lu mau ada produk baru yang lu pengen launch, lu tes dulu di situ. Nggak usah deh produk luar dulu anggapannya. Sebenarnya produk lokal aja banyak yang bagus loh, gitu loh. Dari situlah. Gitu. Gimana kalau sekarang kan lagi zamannya highlighting Indonesia. Through this karya-karya lu ini, lu highlightnya apa? Dari bahan berarti? Ini bahan. Yes. Kan apa? Tropical fruits. Tropical fruit sih. Kalau nggak kacang. Yes, cashew, juga. That one. Chocolate cashew. Yes. Gila, gue udah lama nggak makan manis-manis. Manis sekalinya langsung begini. Ini apa bro? It's a chocolate cashew. Oke. Yes, jadi itu ada chocolate pastry cream, ada cashew praline, cashew candied, chocolate cake. Oh iya. Yes, gimana? Nggak terlalu manis kan? Enggak. Nah, itu penting tuh. Sugar sangat content penting buat di Indonesia. Sangat penting. Dan kacang cashewnya tuh berasa banget loh. Iya. Iya, nggak ketutup sama coklatnya. Yes. Benar. Yes. Gila, gede banget ini. Satu slice segini. Satu slice itu. Gila. Satu slice. Buat berdua kali. Buat berdua lah ya. Mana favorit gue mana? UB. Ini 2.0 nih. Dulu kita udah pernah ngeluarin juga. Oke. Yes, ini bakal ada di Bright Spot. Oh, ini ada di Bright Spot. Yes. Guys, jadi gue tuh bukan pemakan croissant isi manis-manis guys. Gue biasanya tuh cuma plain doang. Terus tapi pertama tuh my wife yang bilang itu di floor ada UB tuh karena gue suka UB. Gila, gue makan 3 waktu itu langsung. Itu gue request pas podcast. Itu waktu awal buka, itu benar-benar orang banyak banget sih yang order. Karena kita pipingnya pada saat orang order baru kita piping. Jadi to maintain the flakiness gitu. Oh iya. Yes. Ngefek banget tuh ya. Ngefek banget. Again, nggak terlalu manis. Top bro. Thank you. Yang mau mampir ke Bright Spot. Ke Bright Spot ada bakmihan juga. Ada bakmihan. Yes. Makan bakmi ntar dessertnya di sini. Lu kosong aja di Bright Spot apa? Ada entremet. Yes. Oke bro, kita next ngomongin IPBS dulu nih. Apa tanggapan lu IPBS sebagai seorang panitia? Tanggapanku ya baguslah, ada kita bilang asosiasi atau community yang buat kayak tujuannya buat memajukan pastry bakery Indonesia. Dan itu biar kayak tadi si Apca. Yes, dari situ kan. Nah, itu kan pasti nggak semua bisa ke orang ke Apca lah ngapain itu. Nah, ada IPBS ini. Nah, community ini untuk semua, nggak cuma para profesional tapi kayak murid-murid kayak lu baru kuliah kayak gitu, lu mau ikut nggak apa-apa, siapapun gitu loh. Community. Karena balik lagi ke yang tadi kita ngomong, relation bener, important. Dan kayak community itu part of it gitu kan. Tujuannya buat bangun, yuk pastry bakery Indonesia kita naikin nih gitu, kita ramein lagi gitu. What's the dream buat lu sebagai seorang pastry chef buat pastry Indo? Bisa sharing ilmu yang gue dapat. Itu dari kita sharing kan berarti nanti standarnya makin tinggi dong. Nah itu tuh dari kita sharing, kita nanti standarnya makin tinggi, di situ bakal ya buat gimana ya, buat bikin ngasih knowledge lah ke orang-orang kayak gitu loh. Anggapannya dulu nih kayak croissant juga kan baru-baru ini orang-orang tahu kayak apa tuh croissant, gimana cara makannya kayak gitu. Dulu zaman gue balik bu,
croissant paling enak dibilang sama semua orang. Itu dulu ada namanya Cafe Olala. Gue nggak tahu lu tahu nggak? Wah, tahu Cafe lagi. Olala itu cafe. Ya sekarang sih udah legend banget. Gue nggak tahu masih ada yang buka apa enggak. Tapi dulu tuh saingannya Starbucks bro. Oke. Di mana-mana juga. Oke. Dan selalu kalau bokap bilang croissant tuh paling enak di sana. Jakarta nih kan? Di Jakarta. Oke. Dan itu bukan croissant yang beneran, yang flap gitu. Lu tau lah, nggak ada crispy-crispy-nya. Ya. Perlu dipanasin gitu. Sekarang sih udah jauh banget. Jauh banget. Jauh banget. Nah dari situ kan kalau semakin banyak orang tahu, orang juga bakal semakin appreciate itu. Kalau orang semakin appreciate kayak wah ini take a lot of work nih di sini nih, jadi orang bakal appreciate, terus dari itu akan semakin tinggi standarnya kayak gitu. Sebagai pastry chef di Jakarta juga ngejalanin outlet, lu annoyed gak sih dengan beberapa waktu sekali ada yang something pastry yang ngetrend dan booming dan yuk ngikutin ke sana semuanya bikin. Lu annoyed gak sih soal itu? Kalau gua pribadi, coklat Dubai. Iya. Gua bikin lagi. Iya nggak apa-apa, bikin nggak apa-apa. Tapi dalam hatinya rasanya annoyed gak sih? Kalau gua nggak, karena ya part of the business. Iya, it's part of the business gitu loh. Karena seru-seruan juga gitu loh, kayak bikin kayak gini buat seru-seruan nih gitu, kayak lu kayak something yang dan laku pasti. Itu kayaknya lu nggak usah jualan, lu display taruh udah ada yang beli dah. Gitu. Karena ya gue di sini udah lumayan lama kan. Dulu awal tren pertama yang gue experience itu makaron. Makaron tren. Nah, gue jualan makaron tuh di Bright Spot karena sempet jualan. Ini lagi trending nih. Gue dari Bright Spot pertama jualan Bright Spot tuh. Gue sama temen gue pastry chef namanya Odi Jamil, shout out. Tapi dia udah nggak di kitchen lagi sekarang, udah pindah industri. Tapi dia jualan makaron atau dia jualan apapun yang lagi ngetrend saat itu online di rumahnya. Gue jualan makanan asinnya, kayak gitu aja. Dan tren pertama tuh makaron. Kita bikin makaron tuh gila ngantrinya. Bright Spot setelahnya kita masih bikin makaron, udah nggak ngetren makaron. Yes, udah beda waktu nih. Beda waktu, sepi. Terus Bright Spot selanjutnya, wah kita harus ikutin tren nih. Kronat lagi ngetren. Itu kita bikin kronat. Menggila lagi. Gitu. Habis itu masuk trennya Red Velvet. Nah itu kita bikin Red Velvet. Gitu kita ngikutin terus. I always wonder, karena itu kan suatu, nggak ada yang bilang harus, tapi kalau ngomongin bisnis it's an opportunity kan. Benar. Seorang pastry chef ini ngikutin. Ya. Gitu. Karena tren itu nggak akan pernah habis guys. Pasti selalu ada terus. Ini kan lagi maca. Yes. Ini kan lagi everything maca. Iya, everything maca. Habis ini nggak tahu apa. And you can never predict. Bener, nggak bisa. Itu nggak bisa loh. Coklat kayak Dubai, apa kata Heavy Pastry? Padahal itu udah lama loh coklat Dubai itu ada. Iya, betul. Iya kan? Betul. Croissant juga udah lama banget. Iya. Viennoiserie baru ngetren kapan? Dulu di hotel nggak ada yang ngambil itu. Iya. Lagi breakfast, ya kan? Cuma jadi display doang. Jadi display doang. Pelengkap. Iya, karena gue sering ledekin. Dulu gue pernah kerja di Hotel Mulia kan, kayak kalau ke bakery-nya lagi bawa croissant, bawa pajangan gue. Ada yang ngambil di luar orang-orang expat ya. Breakfastnya sama croissant jarang banget, tapi sekarang udah diburu gitu. Yes, benar. What's your favorite ingredient to work with, man? Dari rasa atau sukanya bikin lagi. Apa? Coklat. Iya, it's always coklat. Tapi lu nggak bikin bonbon gitu? Enggak. Oke. Enggak, kan. Bukan coklat Iya, karena it's not gimana ya, it's not common for us gitu loh di Indonesia buat beli. Lu kayak satu coklat lu 15-20 ribu, gue mending gue beli warteg gitu. Emang image begitu. Itu di Bali sempet kayak gitu, orang lokal nggak ada yang mau beli karena Bali karena banyak bule. Waktu gue bikin bonbon tuh sama Vincent, lakunya ya bule-bule lagi. Iya, betul. Ramenya pas Easter, Desember, gift, yes gitu. Berarti lo coklat is the I hate to work with coklat. I hate working with coklat kalau gue. Dari zaman gue sekolah sih. Gitu. Karena pertama waktu di Paris tuh gue nggak mau ngambil pastry. Gue ngambil pastry tuh karena disuruh nyokap.
Oh disuruh nyokap. Gue cuma mau ngambil masak. Oke. Gue nggak pernah bikin kue di luar bantuin oma gue bikin lapis legit sama nastar. Kalau dia jualan cateringnya, gue demennya masak. Oke. Tapi abis itu sekalian lah lu di situ gitu kan. Jadi gue kuliah dari pagi sampai malam tuh. Abis kelar cuisine gue pastry. Kalau nggak kelar pastry malamnya cuisine. Wow. Gue I hate pastry. To eat gue suka. Terus examnya coklat men. Coklat. Disuruh bikin apa tuh? Coklat sculpture. Oh. Nggak taunya examnya begitu exam kelulusan. Disuruh bikin 2, coklat sculpture and sugar sculpture. Gue kayak mati, gue nggak lulus nih. Matilah. Karena begitu ada kelas coklat and sugar sculpture, terus gue sama teman-teman gue yang ngambil masak juga, kita diskusi nih. Ini itu sendiri apa berdua? Apaan? Sendiri, seorang satu. Satu orang satu. Iya, tapi bukan coklat sculpture yang seperti lu lihat di kompetisi ya. Iya. Anak sekolahan punya nih. Ya, anak sekolahan. Ya. Tapi kan still tekniknya sama. Benar. Gue diskusi sama teman-teman gue yang ngambil masak juga. Gue bilang, ini kalau gue bisa pun di negara gue nggak bakalan ini laku. Gue bilang, apalagi sugar sculpture. Iya. Jadi gue nggak bakal niat-niat amat nih. Gue bilang gitu. Abis itu ingat hari beberapa ada 1 minggu kita full belajar itu kan. Gue sama teman-teman gue jalan-jalan ke Bordeaux bro, wine tour. Karena kita pikir kita nggak bakal pakai kan. Begitu di announce examnya itu 2, anjir. Gue sama temen gue begitu di announce itu, gue sama temen gue langsung ke ruangan guru. Kita nggak bisa apa-apa, matilah kita. Untung guru gue baik, dia buka sekolah waktu weekend khusus ngajarin gue sama temen gue 3 orang. Wow. Buat bikin coklat sama sugar sculpture. Kalau enggak gue nggak lulus. Nggak bisa. Iya emang. Terus waktu itu benar-benar teknikal kayak harus teliti sih. Iya. Gitu. Gue sampai sekarang gue nggak ngerti konsep temper. Sampai sekarang bukannya gue udah ngerti caranya. Gue nggak ngerti poinnya kenapa lu harus panasin dingin. Di otak gue kenapa nggak ini industri jual aja produk yang ready to use. Langsung dibentuk kan ya. Gila men, jelek banget. Akhirnya yang sugar sculpture selamat, yang coklat sih emang shit aja. Waktu exam juga gue kayak jadinya begini, ya udahlah. Gitu. Ntar gue kasih lihat abis ini jelek banget bro. Boleh. Ya itu kalau coklat I don't like. I like to eat it, tapi untuk make it I don't. Iya, very technical. Yes. Benar. And gue pernah nyoba kerja di bakery. Oh pernah di Paris? Di Paris. Oke. Karena kan chef gue bilang try everything. Yes. Lucunya men, gue udah benci gitu segala macam. Nah, tapi overall nilai gue tuh, nilai pastry and bakery gue tuh lebih bagus daripada nilai cuisine gue. Oh iya? Iya. Semua guru gue bilang lu harus berkarir di pastry. Oke. Gue bilang gue nggak mau. Gue bilang no. Ada satu guru, cobalah. Dia bilang coba aja dulu, dari pastry and bakery lu paling interest kemana. Nah terus yang ngomong ini chef MOF, yang gue dengerin dong. Gue bilang ya udah bakery deh chef. Gue bilang dia tuh chef MOF coklat. Gue nggak mau, gue nggak mau ke industri coklat. No, lu lihat tuh, gue punya exam. Ya kan? Akhirnya kayak ya udah coba yang lain, roti. Akhirnya roti. 2 hari, gue nggak mau masuk jam 2 pagi bro. Iya soalnya kan bakery biasanya malam kan. Iya, subuh. Iya subuh Sampai siang kerjanya. Iya. Bukan malam men, malam gue masih bisa. Subuh kerjanya. 2 hari gue minta resign. Not for me chef. Gue bilang bukannya gue nggak mau kerja keras nih ya, tapi it's not for me cuy. Akhirnya gue kerja habis itu baru kerja di restoran biasa. Iya. Lu pernah kerja subuh-subuh gitu bro? Pernah waktu di Parachute. Gue pertama bakery tuh. Itu kerja gue dari jam 12 malam sampai jam 2 siang. Iya. Kadang jam 4 sore. Itu bikin sourdough, bikin focaccia. Iya. Apalagi kalau di Paris ya. Lu tuh di-expect fresh from the oven kalau pagi. Jadi sebelum toko lu buka, orang tuh yang udah langganan mau makan pagi
Jadi orang Perancis tuh bangun, dia ke toko roti dulu, habis itu dia pulang makan pagi banyak juga, atau enggak dibawa ke office. Jadi dia mau fresh from the oven kan. Jadi udah ngantri tuh jam 6. Jadi lu udah harus jadi kan. Iya harus jadi, dan itu emang harus fresh beneran dari oven anget-anget gitu loh. Yes. Nah, ngomongin soal Perancis, lu mau cabut ke Perancis? Iya. Gue kaget loh waktu denger kabarnya coy. Why? Ya, back, it's my dream. It's your dream to work there. To work there. Congratulations. Lu ceritain lu mau kerja di mana? Oke, gue bakal kerja di Perancisnya di Nice. Di Nice. Kota Nice namanya. Pantai itu ya. Ya, dia South of France. Yes. Jadi di situ pastry shopnya namanya Philippe Tayac. Di sana. Kenapa di sana? Karena dapat tawaran di sana dan posisinya head pastry chef di sana. Wow. Dan I'm Asian. Wow. Karena itu. Head pastry chef. Yes. Damn. Congratulations man. Thank you. Dan lu pasti udah tahu doi dulu dong sebelumnya si Philippe Tayac nih. Bener, udah aku ikutin. Kayak mungkin itu kita harus mikirin apa yang kita mau loh. Harus be positif lah. Kayak lu apa yang mau lu kejar deh. Itu tuh aku pertama follow dia kayaknya 2-3 tahun lalu tuh. Kayak keren lagi, gue pengen ke Perancis kerja gitu. Jadi cuma pengen dulu ya, throw it to the universe. Iya. Tapi simpen di sini nih. Visualization simpen di sini. Somehow ditawarin di LinkedIn. Di LinkedIn. That's so random. Aku nggak nyari kerja. Iyalah, buat apa nyari kerja? Iya. Terus kayak akhirnya dipanggil di telepon, and strike aja dong ke HR-nya. Sorry, I cannot speak French. Oh, it's okay. As long as ya lu bahasa Inggris lu oke gitu. Oke, ya udah. What? Gila. Gimana rasanya gimana begitu dapat itu tawaran masuk? Jujur too good to be true sih. Ini scam gak sih? Gitu. Iya. Ya ini scam gak? Itu loh itu. Ini scam gak sih gitu. Akhirnya ya aku pasti cari-cari tahu dulu kan, kayak gitu. Apalagi gue juga baru nikah. Terus kayak itu decision is not easy dong. No, it's not easy. No, karena lu harus mulai dari nol lagi nanti waktu lu balik, men. Waktu lu balik tuh orang udah lupa siapa Kevin Krishna dan karya-karyanya yang dulu. Gitu, orang udah expect-nya udah beda juga. Iya. Dia style-nya kayak gimana? Kenapa lu pengen banget kerja sama dia tuh? Apakah ada yang lu suka dari dia seperti halnya yang si kemarin Chef Vincent? Karena dia stylenya satu, terus habis itu di Prancis of course. Dan aku pengen langsung nyoba ke Prancis bahan-bahannya gimana. Yes, gitu. Kayak pengen tahu sih kayak kok mereka bisa bahan-bahannya sebagus itu. Jujur pengen ke Prancis tuh gue pengen ke farm kayak gitu-gitu loh. Iya. Dari situ mulainya kayak wah ini opportunity juga buat aku gitu loh, kayak it's not all about kayak making pastry aja, tapi kayak lu harus tahu ingredientnya juga. Itu penting banget. Pasti. Menteganya bro, yang gak ada duanya tuh Prancis. Tuh benar. Dan itu kalau di pastry di Indonesia pakai mentega itu ya lu jualnya 150.000 satunya. Iya. Benar. Sebutannya menteganya itu AOP. Nah itu tuh jadi kayak khusus daerah di Prancis mana, dan itu limited banget. Dan itu harga mahal banget. Iya, AOP itu guys kayak apa ya? Kalau di Indonesia namanya ada yang udah mulai skalanya lebih kecil jauh, tapi at least udah mulai. Namanya itu indikasi geografis. Oh. Ada di Indonesia. Udah mulai. Oh nice. Iya, ada coklat yang udah masuk, ada lada dari Muntok di Belitung, Bangka Belitung, ada vanilla dari mana, ada nutmeg dari Papua gitulah. Udah mulai gerakannya sekarang. Tapi kalau di Eropa kan udah lama, udah ratusan tahun. Yes, yang bener. Di take care. Harganya dijaga biar kualitasnya makin lama makin naik gitu. Bener itu. Dan lu tuh dari misalkan bahan itu, lu bisa nge-tracking itu tuh dari mana. Dan itu dari mana. Kalau mentega ya sapinya dari mana, makan rumput apa. Bener banget kayak gitu. Nah dari situlah. Dan Indonesia tuh bisa loh sebenarnya. Bisa sebenarnya. Gitu loh.
Lu pastry chef di Indonesia, lu bisa bikin jajanan pasar gak? Lu kok ketawa? Jujur, enggak. Belum bisa kan? Belum. Gue selalu nyari itu men. Ini belum ada yang datang DM ke gue kayak apa? Si jajanan pasar nih, which is sangat Indonesia kan? Yes. Itu tuh belum ada figurnya. Iya. Kalau di guys. Croissant dia sudah punya Kevin gitu. Yes. Di Entremets udah punya siapa figurnya gitu. Kayak apa jajanan pasar nih harus ada figurnya. Iya. Lebih mass, lebih di elevate gitu. Iya. Pengen gua apalagi gue nggak bisa men. Sama lagi gue di pastry tapi pastry Indonesia sendiri gue belum bisa. Iya, belum bisa. Yes. Tapi jujur gue pengen sih, pengen belajar itu. Sebenarnya udah nyoba dikasih sama mama gitu loh. Gue kayak dikasih resep apa. Nih nanti kalau lu keluar, lu harusnya bisa masakan kayak atau jajanan yang dari negara lu sendiri gitu loh. Pasti karena namanya nanti di obrolan lu lagi kerja di tim kan pasti kayak ada tuh muncul lu di Indonesia pastry-nya apa, pastry ahli sini. Bener, pasti ada saring nanya tentang culture-nya masing-masing dong. Kalau lu bawanya ini si Acorn kan kayak lah ini kan udah ini gua bikin itu. Ini kan dari kita gitu kan. Kalau lu bawa kue Bugis ya bingung tuh nih. Ya. Bawa Nagasari. Onde-onde itu. Bingung. Onde-onde gua bisa. At least gua ada bisa onde-onde. Kapan lu mau cabut, Bro? Next month. Okay. Yes. Congratulations. Thank you. Semoga lancar, sukses, and comeback. Pasti. Even stronger kan. Ya, pasti. Happy for you. Thank you. Ini kita masuk Q&A ya sekarang. Boleh. Masuk Q&A. Thank you guys for the questions. Thank you. Keep them coming. Yang paling menarik kita akan tanyakan ke guest kita. Pertanyaan pertama dari Chef Johannes Gozal nih. Thank you, Chef. Ingredients you don't like to work with. Menarik. Boleh. Oke. You don't like. I don't like ya. Oke, kalau gue glukos. Oke, lengket. Nah itu sering tuh tim gue kan kadang kalau kita nempelin nih kayak gini nih, nih ini tuh kita ngelemnya pakai glukos. Oke. Ya itu kan taruh tuh di piping bag. Nah kadang taruh di jak atau di mana jatuh dikit, lengketnya kemana-mana. Beresinnya PR banget itu. Tapi kalau gue punya technical question, kenapa si chef ini pakai glukos instead of sugar itu buat apa sih? Supaya apa? Elastisitas. Tekstur. Kayak misalkan mau bikin karamel nih, jangan purely si granulated sugar gitu-gitu. Nah itu tuh dicampur sama glukos, satu kadar manisnya berkurang. Nah itu cocok buat di Indonesia tuh. Iya, kadar manis berkurang dan elastisitasnya. Oke. Kalau instead pakai gula pasir biasa atau gula halus itu lu switch semua ke glukos nggak bisa juga beda. Yes. Apa reactionnya beda mungkin atau reactionnya beda yes karena kalau glukos kan memang stretchy banget ya gitu. Kalau semua ke glukosin bakal kayak dodol. Gitu. Oke. Soalnya di sekolah dulu tuh ada yang saat pakai glukos, ada saat pakai namanya inverted sugar trimolin. Iya, trimolin. Iya. Itu apa bedanya sama glukos? Itu kandungannya beda. Itu ada namanya Brix level. Oke. Yang tingkat kemanisan itu. Bener. Nah, itu kadang kayak bikin karamel yang buat pralin nih. Nah, itu kalau gula di Indonesia tuh kan kayak sugar apa tadi sculpture itu. Iya. Itu kan humid di Indonesia tinggi dan itu nggak semua gula juga bisa dipakai di Indo gitu loh. Oke, untuk tujuan itu. Ya. Oke, itu chemistry-nya lah tuh. Yes. Nah, itu juga yang bikin gue ribet banget sih pastry gitu. ya humid tinggi banget soalnya di Indonesia. Bener, yang dari Paris tuh nggak bisa dibawa ke sini kayak gitu loh. Plek-plekan nggak bisa. Pakai teknik sendiri. Bener. Oke, glukos jawabannya guys. Pertanyaan kedua dari Vicky _0154. Chef, saya mau nanya, 6 tahun saya di F&B Western. Sekarang merasa bosan, pengen join bakery. Kudu mulai dari mana? Pengen switch ke bakery nih. Iya udah 6 tahun. Udah 6 tahun ya nggak apa-apa juga. Ya nggak apa-apa sih. Mulainya dari mana ya? Kerja tapi dari bawah. Iya pasti dari balik lagi ke bawah mau nggak mau kan pasti. Iya cari
bakery setempat sih yang mana kayak aktif di LinkedIn ini penting juga. Take care of your profile. Yes. Ya dari bawah. Dari bawah pasti. Apa jabatan terbawah di bakery apa? Baker aja gitu. Baker. Ya, belajar dari situ. Ingat yang tadi kita udah ngomongin, cari tempat yang kira-kira cocok. Benar. Style dan visi ke depannya kayak Kevin kemarin kerja di function kita. Ya. Cari yang cocok. Pertanyaan terakhir dari Crumbs for Comfort. Biggest challenge sebagai pastry chef. Thank you and have a nice day. Have a nice day. Wah. Biggest challenge itu tadi sugar level. Ngejas itu. Iya, ngejas itu. Lu sendiri suka yang manis apa? Nah, aku sendiri nggak suka yang terlalu manis. Oh iya, sama lidah karena Indonesia. itu lidah Indonesia gitu loh. Jadi pasti aku adjust tuh. Itu nggak gampang. Kalau gulanya nggak kita turunin banget, kalau makanan kayak gini nggak terlalu manis juga blend rasanya. Kayak di cuisine kayak garam lah nggak gitu. Betul. Kalau di cuisine di Indonesia harus pakai micin. Iya. Kalau enggak susah. Kurang sedap kan gitu. Listener, thank you banget buat waktunya dan buat produk-produknya. Kalian main ke Floor kalau yang belum cobain kemana aja. Ini best pastry shop in town. Please try. Favorit gue UB tapi nggak selalu ada. Yes. Ini kan yang menu baru lo ya. Yes, Black Sesame. Ini juga gokil guys. Ada entremet, ada viennoiserie, ada croissant, ada kue, ada slice cake coffee, juga. Semua. Kalau deket-deket ini mampir ya Chef Kevin masih bisa di sana ngobrol. Boleh. Say hi juga boleh ya. Instagram lu di mana bro? Kevin O'Chris. Yes. Diskusi pastry di sana. And Instagramnya IPBS juga. IPBS, yes. Ya, Instagramnya IPBS. Kalau yang mau join komunitas pastry dengan orang-orang yang satu visi untuk memperbagus industri pastry di Indonesia, silahkan join IPBS. Oke. Guys, thank you very much buat yang udah nonton dan dengerin podcast kita kali ini sama Kevin. Nanti habis kalau lu balik kita podcast lagi bro. Boleh. Ceritain pengalaman lu di sana. Boleh. And jangan lupa subscribe di Regency Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Regency Radio. Thank you very much guys. We'll see you next time. Bye-bye.